Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman yang tak terhingga, sehingga kita bisa merasakan nikmat jasmani dan rohani. Sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, hingga kita semua selaku umatnya. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbani MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan semua yang berbahagia dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Awalia, usia 19 tahun, asal saya dari Cilegon, Banten. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini, saya terpilih menjadi Duta Bahasa Indonesia 2020, di mana saya berkesempatan untuk berpidato dengan tema penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk media sosial. Tanpa menggunakan bahasa, komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Media sosial pada zaman ini merupakan sebuah wadah di mana para penggunanya bisa mengekspresikan di kehidupannya. Media sosial saat ini sudah dipakai seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun masih menggunakan media sosial. Bahasa yang digunakan di media sosial pada saat ini sudah tidak menghiraukan tentang kisah kebahasaan yang baik dan benar. Maka dari itu, penanaman kebahasaan harus dipelajari sejak dini. Pada kalangan remaja, penggunaan media sosial dengan cepat diadaptasi. Tidak heran, setiap remaja saat ini minimal menggunakan sebuah perangkat digital atau handphone untuk menunjang setiap aktivitasnya. Untuk melaksanakan aktivitasnya, maka digunakanlah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa pun sebagai alat komunikasi dan sebagai saluran maksud dari seseorang. Bahasa berfungsi juga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Fungsi bahasa juga sebagai alat kontrol seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Firmansyah 2018 mengemukakan bahwa perubahan dan perkembangan bahasa pada seseorang dapat dipengaruhi beberapa hal, termasuk lingkungan. Yang termasuk lingkungan di sini yaitu teknologi yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempunyai rasa bangga terhadap bahasa yang digunakan oleh bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai suatu alat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku dan bahasa daerahnya. Terjadinya keragaman atau variasi bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang homogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, para remaja yang sudah banyak menggunakan bahasa banyak digunakan di media sosial yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahkan, pemakaian bahasa gaul atau bahasa yang ada di media sosial ini mengalahkan kedudukan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun beberapa pengaruh positif
dan negatif yang ditimbulkan dari bahasa di media sosial. Pemakainya saja bukan hanya remaja, tapi seluruh kalangan. Semua orang yang membaca dan mendengar kata-kata yang ada di media sosial tersebut berpengaruh pada kehidupannya. Pengaruh positif yang ada ditimbulkan akibat bahasa yang banyak di media sosial, yang pertama ada menciptakan sebuah kekreatifan para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Yang kedua, menciptakan suasana yang lebih baik, lebih asik dalam artian jika menggunakan bahasa baku akan terasa cepat bosan. Tidak hanya peran positif, adapun peran negatif dalam berbahasa di media sosial. Yang pertama, para remaja tidak mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Bahasa yang sering digunakan di media sosial diantaranya bahasa gaul, bahasa yang merupakan perkembangannya atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur bahasa yang baik. Contoh, kata kamu menjadi elu, kata aku menjadi gue, kata cantik menjadi kece, penghilangan huruf awal, kata memang menjadi emang, kata sudah menjadi udah. Yang kedua, bahasa alay, singkatan dari bahasa anak layangan atau bahasa kampung disebut layangan, karena pada zaman sekarang sudah tidak adanya layangan yang dimainkan. Contohnya, dari kalimat kamu menjadi kamoh, yang menjadi kalimat aku menjadi akoh, yang kalimat maaf menjadi maaf ye. Di situ beberapa contoh dari kalimat-kalimat di media sosial yang sering saya baca. Secara garis besar, terdapat tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi yang terstruktur dan juga pengaplikasian strategi komunikasi pemerintah dalam rangka mencerdaskan dan mendidik masyarakat, agar masyarakat bisa menciptakan bahasa negaranya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pemerintah pun sudah mengeluarkan peraturan presiden terkait penggunaan bahasa Indonesia. Peraturan tersebut tercantum dalam pasal 63 tahun 2019. Peraturan ini diimplementasi dengan diwajibkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan bahasa Indonesia di lingkungan kerja pemerintah. Dengan begitu, maka proses penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar akan semakin mudah. Semua masyarakat akan beradaptasi dan mulai bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, mulai sekarang bisa memperhatikan tanda penulis dalam menulis pesan teks dan menggunakan kaidah kebahasaan dalam menulis keterangan di postingan media sosial. Saya sebagai Duta Bahasa Indonesia 2020 ingin adakan program perbaikan penggunaan bahasa di media sosial dengan setiap 1 minggu 3 kali kita belajar kalimat-kalimat yang belum kita ketahui arti dan kata yang sebenarnya, agar ketika kita membaca atau menulis dari salah satu pihak bisa mengerti dan menambah wawasan agar tidak terjadi salah arti. Waktu 3 bulan dan setiap bulannya kami akan adakan pemenang belajar aktif dalam berbahasa, akan kami beri hadiah dengan buku pengetahuan berbahasa yang baik dan benar. Demikian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pernah mendengar kalimat ini, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Maka sudah sepatutnya kita mencintai Indonesia dengan tidak menghilangkan bahasa Indonesia dan tidak menghilangkan bahasa daerah dan tetap belajar bahasa asing. Saya Mutiara Auliah pamit undur diri. Salam sehati, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.